Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. نبينا وحبيبنا وشافعنا محمد بن عبد الله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Para hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk membuka pagi kita ini dengan ibadah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majlis ilmu dan yang lainnya dari kebaikan-kebaikan. Tentunya jamaah yang dimuliakan Allah, apa yang kita lakukan ini semuanya merupakan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, kehebatan kita. Sekuat apapun kita dan sehebat apapun kita, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada kita taufik dan hidayahnya, maka niscaya apa yang kita berada di pagi ini dari amalan saleh tidak mungkin bisa kita lakukan. Maka dari itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beserta salam juga tidak lupa kita alamatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagai umat yang baik, seorang yang mengaku sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya ia memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan tuntunan dan bimbingan Rasul, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dituntun dan dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masih di dalam pembahasan kitab 3 landasan pertama yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada pondasi yang ketiga, yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dengan diturunkan 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq. Diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berada di dalam Gua Hira
sebagaimana ma'ruf yang kita ketahui, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyendiri dan mengasingkan diri dari kebiasaan orang-orang musyrikin yang berbuat kesyirikan kepada Allah, melakukan perkara-perkara yang terkandung di dalamnya khurafat dan sebagainya, dari pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau lebih memilih untuk menyendiri di dalam Gua Hira. Terkhusus di dalam bulan Ramadan, beliau habiskan waktunya untuk mengasingkan diri di dalam Gua Hira tersebut, untuk menjauhkan diri beliau dari kebiasaan orang-orang al-jahiliyah pada waktu itu. Sampai datang Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa wahyu yang pertama, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq, sampai akhir ayat yang diturunkan pada waktu itu. Sehingga dengan ayat ini jamaah yang dimuliakan Allah, beliau sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi. Setelah turun ayat ini, jamaah yang dimuliakan Allah, datang masa-masa fatrah, terputusnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu disebutkan oleh para ulama selama 2 tahun kurang lebih wahyu tidak turun setelah turun wahyu yang pertama. Dan itu merupakan hari-hari yang sangat berat dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara iya dengan tidak, antara yakin dengan tidak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesekali datang keraguan di dalam jiwa beliau, benar apa tidak ini yang datang kepada beliau di dalam Gua Hira tersebut, dan yang dibawa kepadaku adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Gundah sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan waktu itu yang selalu menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah istri beliau, Khadijah bintul Khuwailid. Selalu. Ini keberadaan seorang istri yang baik di dalam rumah tangga. Dia selalu menemani suaminya, menghibur suaminya dikala suaminya tersebut berada di dalam kesedihan. Sampai jamaah yang dimuliakan Allah, ketika suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di salah satu jalan yang ada di Mekah waktu itu. Dan riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam kitab sahih beliau. Tatkala beliau sedang berjalan di salah satu dari jalan dari kota Mekah, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat malaikat yang datang kepada beliau di Gua Hira itu pas berada di atas kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pun karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ada suara yang aneh beliau dengar di atas langit. Ketika beliau angkat kepala, ternyata suara tersebut berasal dari malaikat yang datang kepada beliau di Gua Hira. Melihat keadaan yang seperti ini jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam gemetar beliau. Beliau pulang ke rumah Khadijah bintul Khuwailid. Kemudian beliau mengatakan kepada Khadijah, "Zammiluni, zammiluni." Selimutilah aku. Selimutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadatharuhu. Kemudian Khadijah bintul Khuwailid menyelimuti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya, ya ayyuhal muddathir,
qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur. Itu wahyu yang kedua diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu terus menerus wahyu turun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah, kata beliau di dalam kitab Ushulul Thalathah ini, ba'athahu Allah bin nidharati 'anil syirik wa yad'u ila tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan dari perbuatan kesyirikan dan menyeru manusia kepada tauhid. Ini misi dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ini merupakan misi dakwah seluruh para nabi dan rasul seluruhnya. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quranul Karim, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus untuk setiap umat seorang rasul yang tujuannya tersebut adalah supaya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi peribadatan kepada at-taghut, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan umat ini dari bahaya perbuatan kesyirikan, karena kesyirikan itu merupakan dosa yang paling besar di muka bumi ini. Wa yad'u ila tauhid, dan menyeru kepada tauhid. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Nabi Muhammad ketika beliau menyelimuti beliau dan ingin menghilangkan rasa gemetar tersebut. Kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berkemul, orang yang sedang berselimut. Qum fa'anzir, bangkit dan berilah peringatan. Ini ayat perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya beliau memberi peringatan kepada umat ini, kepada manusia waktu itu, dari perbuatan kesyirikan yang mereka terjatuh ke dalamnya. Dan sudah menjadi kebiasaan orang-orang al-jahiliyah waktu itu, mereka mendatangi berhala Al-Latta, Al-Uzza, Wal-Manah, beriktikaf padanya, berdoa kepada Allah melalui perantara Al-Latta wal-Uzza tersebut. Ini kebiasaan orang-orang al-jahiliyah. Dan jangan dikira bahwa orang-orang musyrikin Arab dahulu mereka itu orang yang tidak beribadah sama sekali. Jangan kita kira bahwa mereka itu adalah orang yang tidak mengenal Allah sama sekali. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang musyrikin Arab dahulu mereka itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun di sisi yang lain mereka memberi ibadah kepada selain Allah, sehingga mereka itu dicap sebagai apa? Musyrikin oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya memperingatkan mereka dari perbuatan kesyirikan. Mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari rumah ke rumah, dari orang per orang beliau datangi. Beliau lihat kira-kira siapa yang mau menerima Islam, menerima tauhid, beliau sampaikan. Diam-diam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa taala, wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu besarkanlah. Maksud ayat ini, kata para ulama ahli tafsir adalah
azimhu bitauhid wa rabbaka fakabbir. Rabbmu besarkanlah. Maksudnya apa? Agungkan Rabbmu, agungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan at-tauhid. Dulu pernah kita sebutkan di majelis ini, tauhid itu adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala, menyendirikan Allah subhanahu wa ta'ala, atau menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ibadah. Ini tauhid. Dan ini yang harus kita lakukan jamaah yang dimuliakan Allah. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan tersebut ada kesyirikan di dalamnya. Satu sisi kita memberi ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun ketika datang kesempatan tertentu, kita memberi ibadah kita kepada selain Allah, memberi doa kita kepada selain Allah Azza wa Jalla, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara-perantara. Ini kebiasaan orang-orang al-jahiliyah dahulu. Sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu merupakan tugas usaha utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberantas orang-orang musyrikin dahulu. Ketika mereka mendatangi Al-Latta, Al-Latta ini adalah monumen ataupun sebuah berhala yang dipahat, dibentuk. Di mana Al-Latta ini dulu adalah seorang laki-laki yang saleh. Tak main-main jamaah yang dimuliakan Allah, laki-laki yang saleh, yang berpegang teguh dengan agama Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi Al-Latta ini, ia adalah seorang laki-laki yang saleh, yang selalu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sudah menjadi kebiasaannya setiap ada jamaah haji yang datang ke Mekah menunaikan ibadah haji, ia selalu membuat adonan kue, roti, kemudian dibagi-bagi kepada jamaah haji. Dikenal kebaikannya Al-Latta ini, laki-laki soleh. Dan ibadah haji itu adalah peninggalan dari Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, ketika orang ini meninggal dunia, jemaah yang dimuliakan Allah, orang-orang musyrikin mereka membuat gambar-gambar Al-Latta ini. Sebagian riwayat disebutkan mereka membuat patung Al-Latta ini. Tujuan awalnya apa? Tujuan awalnya adalah untuk mengenang keadaan ataupun jasa-jasanya. Itu tujuan awal. Kalau beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, melihat monumen ini menjadi semangat, tambah semangatnya. Tidak diibadahi di awalnya, jamaah yang dimuliakan Allah. Sampai generasi yang membuat berhala ini binasa, meninggal dunia, datang generasi yang berikutnya yang sedikit pun mereka tidak punya ilmu. Mereka sangka bahwa nenek moyang mereka terdahulu itu menyembah Al-Latta ini. Akhirnya mereka sembah. Dan yang mereka lakukan jamaah yang dimuliakan Allah adalah kebanyakannya mereka itu beribadah, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara Al-Latta ini. Ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ditegur oleh Nabi, diingatkan, diajak kepada tauhid, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Wahai Muhammad, kami tidak beribadah kepada Al-Latta ini. Coba lihat. Ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kalian lakukan itu adalah kesyirikan. Kalian kalau mau berdoa, berdoa langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa harus pakai perantara Al-Latta ini? Mereka menjawab apa? Ma na'buduhum. Kami tidak beribadah kepada mereka wahai Muhammad
illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Hanya saja keberadaan orang-orang ini, Al-Latta, Al-Uzza, Al-Mana, tujuannya apa? Untuk mendekatkan diri kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala sedekat-dekatnya. Itu tujuan mereka. Nah, ini kita dapati hari ini jamaah yang dimuliakan Allah. Tidak dianggap sebagai kesyirikan. Padahal Allah Azza wa Jalla jelas mengatakan wa ya'buduna min dunillah. Mereka itu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang menjadi tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Azza wa Jalla, wa rabbaka fakabbir, ay azimhu bitauhid. Agungkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan tauhid, dengan pemurnian ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu sucikanlah. Allah sebutkan di dalam ayat yang berikutnya, wa thiyabaka fatahhir. Pakaianmu sucikanlah wahai Muhammad. Maksud ayat ini adalah tahhir a'malaka 'anis syirik. Sucikan amalan-amalanmu, ibadah-ibadahmu dari kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna ayat ini. Allah perintahkan kita untuk kita menyucikan ibadah kita, amalan kita, baik itu ibadah yang nampak seperti salat, puasa, zakat, doa dan sebagainya, menyembelih, bernazar, tawakal, atau ibadah hati sebagaimana saya sebutkan, bertawakal kepada Allah, al-khauf war raja. Semuanya harus kita murnikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala, karena yang namanya ibadah tersebut merupakan hak khusus bagi Allah azza wa jalla, tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan hendaknya kita berhati-hati dari kesyirikan jamaah yang dimuliakan Allah. Berhati-hati, karena yang namanya kesyirikan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah azza wa jalla tidak akan mengampuni dosa syirik. Kapan? Ketika pelakunya itu mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengomentari ayat ini di dalam tafsir beliau. Ayat ini diturunkan oleh Allah Azza wa Jal. Khitab pembicaraannya itu adalah berkaitan dengan orang-orang yang mati tidak sempat bertobat dari dosa, baik kesyirikan ataupun dosa di bawah kesyirikan. Kalau kesyirikan, tidak ada ampunan, tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jal kecuali dia sempat bertaubat di dunia. Kalau sudah mati di atas kesyirikan, itu nggak ada taubat jemaah yang dimuliakan Allah. Hukumannya apa? Kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan yang menyatakan ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Juga disebutkan oleh Nabi SAW demikian, dijelaskan oleh para ulama demikian. Makanya berhati-hati dari perbuatan syirik. Bagaimana cara kita berhati-hati dengan syirik sedangkan kita tidak mau belajar? Tidak mau belajar apa itu kesyirikan, ya, apa saja jenis-jenis perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan saya melihat di masyarakat, hemat kesyirikan menurut masyarakat itu adalah sujud, rukuk kepada selain Allah, itu saja. Nah, ini keliru. Syirik itu maknanya lebih luas jamaah yang dimuliakan Allah. Kata para ulama, yang dinamakan dengan syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Yang dinamakan dengan kesyirikan itu adalah menyamakan selain Allah subhanahu wa ta'ala dengan Allah azza wa jal di dalam perkara-perkara yang khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Saya sebutkan 2 poin yang khusus bagi Allah. Yang pertama berkaitan dengan perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah? Menciptakan, memiliki,
alam semesta ini, mengatur alam semesta ini, memberi rizki, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, mencabut manfaat, menimpakan musibah, madarrah dan sebagainya, dan mencabutnya. Ini merupakan hak khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau ada orang yang meyakini bahawa ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan alam semesta ini, ataupun ada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa memberi manfaat dan madarrah, atau meyakini seperti keyakinan orang-orang Syiah, Rafidah, Ithna Asyariyah, mereka mengatakan bahawa 12 imam kami ini punya andil di dalam mengatur alam semesta. Alhamdulillah. Ini ia telah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan makhluknya di dalam bab apa? Perbuatan-perbuatan Allah. Ini kesyirikan. Karena itu khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah berkaitan dengan ibadah, berkaitan dengan permasalahan ibadah. Ini yang saya sebutkan tadi, baik ibadah yang nampak maupun ibadah yang tidak nampak, semuanya harus dimurnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala Subhanahu wa Ta'ala, warrujza fahjur, dan berhala-berhala tinggalkanlah. Berhala-berhala tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-rujzu al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Kata para ulama, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang dinamakan dengan ar-rujzu di dalam ayat ini adalah al-asnam, berhala-berhala yang dulu disembah oleh orang-orang musyrikin, baik itu al-Latta, al-Uzza, wal-Mana, ataupun berhala umat Nabi Nuh yang sudah sekian lama terkubur. Ketika datang air bah yang menenggelamkan mereka, itu diangkat kembali di masa al-jahiliyah tersebut, diangkat, dikeluarkan lagi, digali oleh mereka. Berhala yang semuanya itu adalah sederetan nama orang-orang salih dari umat Nuh. Waddun, Suwa'ud, Ya'uq, Yaghuth, wa Nasr. 5. Ini orang-orang salih dari kalangan Nuh. Sama keadaannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti Al-Latta wal Uzza tadi. Ketika 5 orang soleh ini wafat, meninggal dunia, umat Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, mereka membuat gambar. Mereka buat gambar, ya, mereka tempel di tempat ataupun di hadapan tempat mereka beribadah. Sebagian mereka membuat patung-patung berbentuk Waddun wa Suwa'un wa Ya'uq wa Nasr. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mereka buat ini, walam tu'bad, di awalnya tidak diibadahi, sampai generasi yang pertama ini binasa, jamaah yang dimuliakan Allah. Binasa generasi yang membuat monumen-monumen tersebut. Datang orang yang berikutnya, lupa dari ilmu, tidak punya ilmu sedikit pun, sehingga mereka beribadah kepada berhala-berhala itu. Ini yang menjadi tugas Nabi Nuh waktu itu, mengingatkan mereka dari berbahaya kesyirikan selama 950 tahun beliau berdakwah. Tauhid yang beliau ingatkan, tauhid yang beliau ingatkan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tenggelamkan mereka. Baik. Dan makna kalimat fahjur, tinggalkanlah, maksudnya adalah wal bara'atu minha wa ahliha, berlepas diri darinya dan dari pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan dari pelaku-pelaku kesyirikan tersebut.
Wa qala rahimahullahu ta'ala akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'dal ashri urija bihi ila sama. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah menyeru kepada tauhid selama 10 tahun di Mekah. Baru setelah itu Allah Subhanahu wa taala mi'rajkan beliau ke langit untuk mengambil apa? Fardu as-salawatul khams. 10 tahun, bayangkan jemaah yang dimuliakan Allah, berdakwah kepada tauhid. Awalnya diam-diam Nabi SAW berdakwah. Mulai muncul penentangan dari orang-orang jahiliyah, orang-orang musyrikin waktu itu. Sampai Allah Azza wa Jalla turunkan ayatnya, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, beri peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang dekat. Ketika turun ayat ini, baru Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan. Beliau mulai berani berdiri di hadapan keramaian, menyeru manusia kepada tauhid. Sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, Rasulullah SAW berdiri di Bukit Safa, mengatakan kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Setelah beliau kumpulkan semuanya, semua kabilah Quraisy itu dikumpulkan oleh Nabi. Masuk di dalamnya Bani Abbas, masuk di dalamnya Bani Abdul Muttalib, masuk di dalamnya Bani Ka'ab bin Lu'ay. Ya? Dan yang paling mulia dari Quraisy adalah Banu Hashim, kabilahnya Nabi SAW. Beliau kumpulkan semuanya. Kata Nabi SAW, wahai sekalian Quraisy, apa pendapat kalian kalau hari ini saya kabarkan kepada kalian bahwa di belakang saya ada pasukan bersenjata lengkap siap menyerang kalian? Akuntum musaddiqiyya, apakah kalian akan membenarkan saya? Kata Rasulullah. Apa jawaban orang-orang Quraisy waktu itu? Bala ya Muhammad, pasti wahai Muhammad kami akan benarkan engkau. Kami tidak pernah mendengar engkau adalah seorang yang berdusta, engkau adalah seorang al-amin. Dipuji oleh mereka, dipuji-puji Rasulullah. Karena memang Rasulullah SAW sebelum kenabian dan kerasulan, beliau sudah dikenal dengan akhlak yang mulia. Itu beliau. Kayaknya kata para ulama, tidak ada seorang nabi pun kecuali sebelum diutus menjadi nabi mereka sudah punya akhlak yang mulia. Sudah berakhlak dengan akhlak yang mulia. Nah, ketika mereka membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, baru setelah itu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku adalah sang pemberi peringatan kepada kalian dari azab yang sangat pedih. Faqulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkan oleh kalian wahai sekalian Quraisy kalimat la ilaha illallah, niscaya kalian akan selamat, niscaya kalian akan beruntung, sukses kalian. Dan la ilaha illallah inilah yang merupakan intisari dari apa? Tauhid. Ucapkan oleh kalian bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Mendengar kalimat ini langsung Abu Lahab menimpali, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad. Tadi dibenarkan, tadi dibetulkan dakwahnya, ucapannya. Kalian benarkan saya? Iya, kata mereka. Namun giliran la ilaha illallah yang disampaikan, langsung Abu Lahab dengan suara yang lantang dia mengatakan, tabban laka ya Muhammad, celaka kamu wahai Muhammad, alihada jama'atana, apa karena la ilaha illallah engkau kumpulkan kami di sini? Kemudian Allah turunkan ayatnya, tabbat yada abi lahabi wa tab. Jemaah yang dimuliakan Allah, ini tauhid ditentang Nabi SAW. Dan kata Waraqah bin Naufal bin Abdul Uzza, ketika Rasulullah bertanya kepadanya tentang masalah ini, kata Waraqah kepada Nabi SAW, ya bna akhi, wahai anak pamanku, wahai Muhammad, tidak ada seorang pun yang menyampaikan dakwah seperti yang engkau sampaikan ini, dimanapun, sampai kapanpun. Tidaklah ia menyampaikan itu kecuali ia akan dicemooh, dia akan dicaci maki, dia akan dihujat dan sebagainya. Dan itu sebuah kepastian jemaah yang dimuliakan Allah.
Maka dari itu, apapun yang terjadi, terus bersemangat berdakwah kepada tauhid. Dan yang paling utama adalah kita upayakan diri kita, keluarga kita, tumbuh di dalam diri kita dan keluarga kita at-tauhid wal bara'atu minasyirik, dan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini selama 10 tahun Nabi SAW tauhid, tauhid, tauhid dan tauhid. Yang beliau sampaikan apa? Kalimat la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Ini makna yang tepat untuk dimaknai kalimat la ilaha illallah. Adapun kalimat tiada Tuhan selain Allah, kita katakan benar makna itu, namun kurang lengkap. Kalau dibahas dari sisi bahasa pun tidak tepat, ya. Kemudian dari sisi makna yang diinginkan oleh la ilaha illallah juga tidak tepat. Yang paling tepat dari makna la ilaha illallah adalah tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Baik, ini mungkin kajian kita pada pagi yang mulia ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan sebutkan tentang masalah Mi'raj Rasulullah SAW ke langit mengambil fardu salat 5 waktu, dan setelah 3 tahun menunaikan salat di Mekah, baru setelah itu diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Semoga ada faidah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.